Ibu Bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita sudah memasuki masa Prapaskah dan dalam minggu pertama ini perdengarkan kepada Anda dan saya Injil tentang Yesus yang berpuasa dan digodai oleh iblis. Kita diajak untuk merenungkan dalam masa Prapaskah ini mana puasa bagi umat Katolik, khususnya umat Katolik dewasa ini, umat Katolik milenial. Lebih-lebih lagi bagi umat SMTB yang hidup di Indonesia, Anda yang tinggal bersama dengan saudara-saudara dari agama lain yang punya ciri-ciri dan praktek berpuasa yang berbeda dengan kita. Yang pertama, itu banyak orang Katolik itu merasa nggak pede dengan cara puasa orang Katolik itu sendiri. Ya, cenderung meremehkan. Opo poso wong Katolik iku gak main blas, gak keren. Poso kok gak tiap hari. Ya. Itu mulutnya keluar, kata-kata itu keluar dari mulutnya orang Katolik sendiri. Puasa kok cuman Rebo sama Jumat, apalagi dibatasi lagi Rabu-Rabu dan hari Jumat kecuali pantang. Kecuali pantangnya setiap hari Jumat. Kok nggak kayak yang lain? Puasa tiap hari, ngeder. Puasanya orang Katolik ini nggak keren. Ini keluar dari mulut orang Katolik sendiri, tapi bukan umat SMTB. Yang ekstrim, kita baru saja lihat di viral tentang puasa seorang pendeta di Mozambik, ya, namanya Francisco Barajah, ya, mau mengikuti teladan Yesus paripurna dan sempurna, puasa 40 hari tidak makan tidak minum full. Apa yang terjadi? Hari ke-25 tidak tahan koid, ya, modar. Ini sama mengatakan keras supaya apa? Tentang puasa ini loh, jangan ikut-ikutan gitu. Ada yang terlalu lunak diomong gak keren, terlalu ekstrem gak ada yang mau ikut. Kan serba repot. Dan kita memiliki tradisi dengan dasar teologis yang cukup kuat bahwa puasa itu sungguh untuk latihan. Latihan terhadap hawa nafsu duniawi ini, itu aja sudah. Latihan terhadap hawa nafsu duniawi ini supaya kehidupan rohani kita itu kuat, gitu. Jadi bukan puasa yang ekstrim mengikuti Tuhan Yesus sendiri gitu, yang seperti 40 hari 40 malam makan dan sebagainya gitu. Tapi juga dengan puasa yang bukan seperti main-main gitu. Matahari terbit puasa, malamnya makan-makan terus. Ini bukan orang munafik, orang Katolik ini. Puasa itu harus dihayati, ada maksudnya. Itu yang diambil standar. Romo, saya mau meningkatkan puasa saya. Oke. Tapi jangan berlebihan, supaya tahu maknanya. Bukan hebat-hebatan itu loh, aku dugdeng sakti, bisa punya kekuatan hebat, bisa mengalahkan makan dan minum dan sebagainya dan sebagainya. Yesus mengatakan apa? Kalau kalian berpuasa, cucilah mukamu dan sebagainya, jangan sampai orang tahu kalau kamu berpuasa. Dan saya tahu umat Katolik itu masa Prapaskah itu puasanya melebihi standar yang ditentukan gereja, lebih. Cuman nggak ditampak-tampakkan aja. Ya kan? Nggak harus nunggu lonceng gereja jam 6, wah yuk makan gitu kan. Nggak harus tengah malam lagi makan, enggak. Anda punya pribadi yang sungguh-sungguh menghayati apa yang disabdakan Tuhan secara personal lah puasamu itu, agar di mana Tuhan yang tersembunyi tahu niat-niatmu untuk berpuasa dan Dia akan membalasnya kepadamu. Nah ini Yesus 40 hari 40 malam itu mau menunjukkan betul ya langkah laku Dia itu seperti itu. Karena yang dihadapinya lebih besar, yaitu iblis sendiri. Dan kita tahu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bahwa cara untuk
mengalahkan godaan-godaan iblis, godaan-godaan duniawi, salah satunya dengan berpuasa. Guru kita, teladan kita itu, penyelamat kita itu seperti itu. Dia menjalankan puasanya, lalu semakin kuat imannya, semakin kuat persatuannya dengan Tuhan, dan semakin kuat untuk bisa menghadapi godaan-godaan iblis. Godaannya yang penting. Pertama, itu kalau lihat dari sejarah bacaan pertama, sejarah awal manusia itu, ya, dosa pertama manusia itu kepo. Pengen tahu, pengen coba-coba. Itu Hawa itu digodai oleh ular itu, ditunjukkan saja di situ loh, itu pohon buah kehidupan dan sebagainya, pohon pengetahuan, ya. Kamu kalau makan itu tidak akan mati, kamu seperti Tuhan. Gitu. Namanya manusia waktu itu sebenarnya tidak apa-apa, tapi ya itulah yang membuat pertama jatuh dalam dosa karena kepo. Mosok sih penasaran aku kan gitu, tak cobain kan gitu. Justru kalau manusia itu dilarang, tidak boleh, tambah dilanggar gitu. Makanya kan iklan-iklan di jalan sekarang itu, jangan noleh ke kiri karena ada warung enak, malah noleh. Ya kan? Malah noleh. Jangan dibeli beracun, malah dituku kan gitu. Ya apa sih, bener enggak enak, enggak penasaran gitu. Ini dosa pertama, kepo ini. Yang kedua, kita bisa melihat karena kepo itulah Anda dan saya itu mengalami kematian. Disuruhkan, sudah dikatakan, Tuhan mengatakan, jangan memakan buah itu, kalau kamu makan buah itu mati. Itu betul. Keturunan Adam dan Hawa itu mati. Anda dan saya itu mati di dalam kehidupan dunia ini. Yang kedua, dosa itu adalah kesombongan. Lihat godaan iblis kepada Tuhan Yesus apa? 3 kali itu dipuji-puji dulu. Itu godaannya. Kalau kamu putra Allah, kamu pasti bisa ngubah batu menjadi roti. Kalau sekarang ya mungkin jadi hotdog, sandwich atau itu ya. Kalau kamu putra Allah itu. Yang kedua juga, kalau kamu putra Allah, kamu bisa jatuhkan dirimu dari bait Allah. Yang terakhir itu tidak mengatakan putra Allah itu. Dia mengatakan, semua ini kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah. Godaan kedua itu kesombongan. Jadi pujian dan sebagainya itu bisa orang buat lupa diri betul. Bapak kan orang kaya toh Pak, masuk gitu aja enggak bisa, punya istri lagi ya enggak apa-apa toh Pak. Gitu. Godaannya. Ayo Toma, kita ini kan masih makannya malam enggak enak, masakannya kita bisa makan di tempat lain lagi. Dipuji-puji, mama kan baik. Pujian membuat Anda lupa diri, itu kesombongan. Bisa jatuh dalam dosa. Yang ketiga itu adalah hidup tidak seimbang, jasmani dan rohani. Gak obah, gak mamah kalau orang Jawa ngomongnya. Gak bekerja, tidak akan makan. Betul enggak? Ini kan ditanam-tanamkan terus. Orang yang tidak bekerja itu tidak akan makan. Dia orang harus tunjukkan betul bahwa hidup ini hanya untuk bekerja dan makan di dunia ini, supaya bisa hidup. Tapi lihat itu orang mengutamakan mencari makan dan yang lainnya di dunia ini, lupa untuk menghidupi apa? Anda dan saya ini, tubuh kita itu jasmani dan rohani. Bukan hanya kejasmanian kita, tapi kerohanian kita juga harus diberi makan. Maka Yesus mengatakan manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari sabda Tuhan. Jadi butuh doa menguatkan kerohanian kita ini. Butuh ibadah, butuh berhubungan dengan Tuhan Sang Pemberi hidup, menguatkan relasi dalam kehidupan rohani. Itu sekarang tidak seimbang. Yang ketiga, yang terakhir, wah ini godaan yang paling ngetren dari dulu sampai sekarang itu soal pesugihan. Ya. Kalau Yesus saja digoda kok, bayangan. Tidak hanya Anda, lurah mau saya orang Katolik kuat tiap hari misa, tiap hari kok dapat godaan kayak gitu. Tidak hanya Ibu, Yesus saja digoda kok. Ya kan? Jika kamu, dikatakan begitu,
Semua akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Loh, berarti iblis itu juga punya kekayaan di dunia? Punya. Makanya saya ngomong, Romo saya jadi orang Katolik kok tambah melarat? Ya karena mungkin dulu kekayaanmu teko iblis. Enteng Romo Pras ngomong. Ya iyalah, mungkin dapat warisan dari yang gak bener itu kan. Anda dimurnikan betul, karena iblis itu dibuang oleh Allah ke dunia, dan itu menggoda manusia, memberikan harta-harta duniawi itu. Makanya tidak aneh kalau kita sebagai orang timur juga tahu ada namanya pesugihan, harus tumbal ini, tumbal itu. Yesus saja digoda. Jika kamu menyembah aku, semua aku berikan. Bayangkan itu. Jaluk apa tak kei? Asal kamu tidak menyembah Allah lagi, menyembah aku, iblis sebagai Tuhan. Dan ini banyak ngetren juga, ya. Bahwa sing viral-viral mulai sing babi ngepet, arek cilik ngepet, opo ngepet macam-macam. Ya terkait itu hal-hal pesugihan ini. Termasuk kita yang sehari-hari aja bekerja lupa berdoa, lupa ini karena mengejar itu. Wah sukses ini bentar lagi untung banyak. Saya tahu bentar lagi, ayo tuh bentar lagi ke gereja nanti, bentar lagi godaan gitu. Kurang titik satu dikit aja deal dapat proyek besar, godaan itu. Bapak, saudara-saudari yang terkasih, puasa itu melatih kita bukan hanya sekedar mengurangi makan, tapi memiliki rohani yang kuat, kehendak yang kuat terhadap godaan-godaan itu. Dan kita dilatih di dalam masa prapaskah ini gitu. Mengambil jarak, melatih kehendak, melatih niat untuk yang baik dan menang atas godaan-godaan kita. Tantangan milenial ini sekarang bagaimana tantangan milenial? Menurut saya, selain kepo, tantangan milenial itu kalau kekayaan kan relatif ya. Tapi kepo sama yang kedua itu kesombongan. Kalau lihat di HP viral, aku yang harus pertama dulu ke sana. Tak potret-potret, tak viralkan. Aku. Itu butuh kesombongan. Nih aku yang pertama. Yang kedua penasaran, kepo. Kok promosinya gede kayak ngono ya? Rasanya kayak apa? Pengen ngicipi pertama supaya bisa cerita. Ini godaan ini. Kalau saya melihat tantangan milenial ya seperti itu. Kepo, pengen nyoba-nyoba. Anak-anak muda hati-hati dengan banyak sekali pilihan-pilihan itu. Tidak harus Anda memilih semuanya, tidak harus. Ada yang tidak saya pilih memang. Harus berani dan tegas dengan kehidupan rohani Anda. Demikian juga, tidak harus semuanya dicoba-coba. Harus berani tegas juga menghadapi, karena macamnya banyak godaan-godaan di milenial ini. Berani tegas dan hidup lebih sederhana, lebih lurus, dan bisa jadi mengatakan, ya Anda akan digoda sama iblis lewat mulut teman-teman Anda. Oh kok enggak gaul, oh kok gak bonafit, oh kok gak ngetren ikut-ikutan. Anda akan digoda seperti itu. Anda digoda, Anda seperti batu. Anda digoda tidak menjadi roti lagi. Nih, semoga kita dalam masa prapaskah siap-siap untuk masuk mengolah diri kita dengan berpuasa dan mengolah untuk memperkuat rohani kita. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini mungkin mudah menyerah, Anda yang merasa mudah putus asa. Saya menyapa Anda yang mudah stres, mudah sensitif, mudah ini, mudah itu. Jangan-jangan memang kita membutuhkan kekuatan Roh Kudus, kekuatan rohani untuk mengatur diri kita. Dan semoga dalam masa prapaskah ini kita diteguhkan kembali dengan sabda Tuhan untuk kuat menghadapi segala cobaan dan godaan hidup ini bersama Tuhan Yesus sendiri. Berkat Tuhan menyertai kita semua.